Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita kembali lagi dengan Mr. Q ya. M Kodari kali ini ada di Total Politik ya. Kali ini membahas tentang reshuffle PDIP ya. PDIP kayaknya sepertinya akan oposisi ya. Dan Bu Mega ini sepertinya lebih berat ke Prananda dan Hasto dibanding ke Mbak Puan ya. Dan dijelaskan kalau posisi Hasto kayaknya tidak tergoyah gitu ya, belum ada tujuan atau tidak ada tujuan untuk mengganti ya. Aturannya kalau memang mengganti ini saatnya, kata Mr. Q ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Pegang kertas ini ya? Iya nih, soalnya ada kepengurusan DPP baru, rupanya reshuffle kabinet di PDI Perjuangan ini. Mengejutkan juga sih. Padahal Mr. Q yang bilang ya, Pak Jokowi ini waktunya reshuffle kabinet ya harus ini. Ternyata PDI mendahului reshuffle. Ternyata jajanan Mr. Q ini konsultan PDI. Nah, tapi ini awalnya podcast ini saya berpikir waktu itu Mr. Q ngasih link berita dia tentang Pak Bambang Pacul menegaskan tidak akan maju di Pilkada Jateng seperti merespon apa yang diucapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Grandmaster Utut Adianto. Chief. Nah, jadi Pak Pacul bilang kayak gitu. Nah, Mr. Q ngontak. Wah, ini ada apa nih Pak Pacul? Menurut Mr. Q ada apa? Kata kan lu yang temennya. Kenapa ada apa kan? Bukankah ini hanya konsistensi saja, Bo? Bang Pacul kan jalurnya katanya kesatria. Pak Utut meyakinkan loh, tadi itu gue baru baca juga. Tapi begini, dari kacamata yang lain kan di Jawa Tengah itu wilayah yang menurut saya atau dari pengalaman selama ini itu ke calon gubernurnya itu adalah ditunjuk oleh Ibu Mega. Dan di PDI Perjuangan itu kan tradisinya penugasan dari ketua umum ya harus dijalankan. Jadi ketika Mas Bambang Pacul mengeluarkan pernyataan tidak akan maju, sebetulnya barangkali itu semacam kayak mendahului ya barangkali ya. Berarti kemajon dong Bambang Pacul. Nah, itu apa namanya, Korea ini udah agak lain nih. Ternyata Korea ini bisa melahirkan perjuangan resisten. Tapi sebetulnya kalau dilihat tiba-tiba pada hari ini kita membaca, paling enggak ya kita baru lihat ya beredar ya, susunan kepengurusan hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Rupanya ada susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru. Betul. Yang sebenarnya sudah dilaporkan ke Kemenkumham sejak 1 Juli. Betul. Nah, yang menarik itu pertama kalau saya lihat ya, ini ada penambahan pos baru. Nah, tapi judulnya dulu Mr. Q izin. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai 2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Iya. Ada diperpanjang. Iya, jadi ini sebetulnya kalau bicara kabinet di pos-posnya ditambah itu PDI Perjuangan sudah memulai. Saya hitung sekitar 20 di kepengurusan yang lama, sekarang sekitar 26. Lalu untuk posisi wakil sekjen misalnya tadinya 3, sekarang jadi 5. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau kita cermati ya, pertama beberapa pos itu orang-orangnya tetap. Seperti misalnya Mbak Puan Maharani, Ketua Bidang Politik. Itu tetap posnya. Tetapi sekarang ada pos baru. Yaitu Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo. Gitu. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya bidang politik dengan bidang pemerintahan dan otonomi daerah? Itu pertama, itu menarik ya. Itu jelas beda dong Mr. Q. Di mana bedanya? Ya ini daerah. Kalau Mbak Puan politik. Enggak, ini pemerintahan dan otonomi daerah. Ya kalau Mbak Puan mungkin di DPR tuh kan. Oh gitu ya. Jadi kalau itu harusnya ketua bidang DPR. Memang benar kan? Ketua DPR kan Mbak Puan kan? Iya kan? Iya, ketua bidang DPR. Nah, kemudian yang juga menarik kalau kita cermati ya, ini nanti teman-teman netizen silakan cari strukturnya. Ketua bidang pemilu tadinya Mas Bambang Wuryanto, sekarang beliau menjadi ketua bidang pemenangan pemilu legislatif. Dan muncul nomenklatur baru ketua bidang pemenangan pemilu eksekutif yang dijabat oleh Dedi Yefri Sitorus. Ya, yang kita tahu sangat dekat dengan Pak
Sekjen dengan Pak Hasto Kristianto. Nah, kalau lihat ini, maka yang akan memainkan peranan ke depan, terutama dalam konteks pilkada, adalah Dedi Yefri Sitorus. Kenapa? Ya jelas. Eksekutif. Pemilu legislatifnya udah lewat. Ada 5 tahun lagi. Kalau nunggu masih 5 tahun lagi. Itu. Kemudian beberapa yang juga menarik, misalnya Ini ada ketua bidang hukum nih Mr. Q. Ketua bidang hukum ya. Ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat masih Yasona Lauli, tapi ada ketua bidang reformasi sistem hukum nasional yang masuk Roni Talapesi. Pengacaranya Pak Hasto. Ya, pengacara. Hah? Iya, dan pengacara Itu dulu. Iya. Kalau sekarang kalau saya lihat pengacaranya Mas Hasto gitu. Bedanya apa Mr. Q? Saya Nggak tahu saya. Oh, Mr. Q juga nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak paham. Coba bantu jelaskan. Hukum HAM dan advokasi Bedanya- rakyat dan reformasi sistem hukum nasional, Bukannya begini, yang namanya reformasi hukum itu, reformasi sistem hukum itu otomatis sudah menjadi bagian dari ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat. Gitu. Oh, ini sama kayak Mbak Puan tadi ya? Iya. Apa tadi? Ketua bidang politik, kemudian ada ketua bidang pemerintahan. Oh, berarti yang satu politiknya Mbak Puan, yang satu politiknya Sekjen Hasto. Nah, Iya kan? Ya, ya. mau nggak mau Bisa, akhirnya Iya kan? begitu. Bisa. Karena- Karena bisa dimaknai gitu Karena kan? pemerintahan dan otonomi daerah itu juga politik. Politik. Iya, sama, Betul. sama kayak hukum nih. Ya, Bapilu juga dong. Dapilu juga legislatif. itu Bapilu Mbak Puan dengan Bapilunya Sekjen Hasto. Nah, Berarti hukum juga gitu dong. Iya. Hukumnya Puan, satu hukumnya saya jelas tuh. barangkali. Kemudian di sekjen itu ya muncul nomenklatur baru. Wasekjen misalnya bidang komunikasi Adian Napitupulu. Mana sih? Ya. Wasekjen. Wasekjen ya. Tadinya Wasekjen itu cuma 3. 3. Yaitu Pak Utut, Ibu Sadarestu, Pak Arif dan Wibowo. Pak Arif Wibowo. Iya. Jadi Sekarang memang jadi dari 1, 2, susunan 3, 4, kepengurusan yang baru ini memang beberapa nama lama kan diganti, misalnya yang meninggal ya bidang agama itu paham siapa? Paham Kahak. Paham Kahak. Yang jelas begini, kalau kita kembali kepada analisis di Kahak. depan, kelihatannya ini Kebanggaan susunan kepengurusan ini adalah memasukkan timnya Mas Hasto ya. Ya, atau Mas Nanan. Menurut saya sih Mas Nanan sih sebetulnya. Jadi nuansanya dari Aduh, saya nggak sampai situ. Saya nggak tahu nih. kalau menurut saya ke sana. Kita dengar Kalau menurut saya ke sana. Apa argumennya? Berarti selama Argumentasinya- ini Mas Nanan kurang terakomodir di dalam struktur DPP atau gimana menurut Mr. Q sehingga butuh perubahan Iya. struktur tidak dalam masa-masa setelah Kongres harusnya kan Kalau menurut saya Biasanya ini Kongres, adalah susunan kabinet partai yang diwarnai oleh nuansa Pilpres 2024. merespon hasil Pilpres. Iya, gitu loh. Jadi ini adalah formasi yang lebih ofensif dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Lebih ofensif. Iya, lebih ofensif kalau menurut saya. Jadi ini kan seperti membayang-bayangi Mas Bambang Wuryanto dibayangi Deddy Sitorus, Mbak Puan dibayangi Ganjar Pranowo. Kemudian siapa Pak Yasona Lauli dibayangin Roni Talapesi ya. Masuk Adian Napitupulu gitu. Jadi Membayangi Pak Utut. iya, Pak Utut, iya, iya. Jadi Iya kan tadi Pak Utut bos. Ada Pak Utut, ada Mas Arif bos. iya. Jadi mungkin Yang selama nggak berubah ini cuma di bendahara aja bisa jadi agak solid. mungkin selama ini kan Pak Utut yang sering komunikasi keluar kan. Ya, Adian komunikasi juga keluar, tapi mungkin secara kredibilitas organisasi selama ini kurang, diperkuatlah kredibilitas organisasinya. Iya, Bahkan dikasih nomenklatur itu wakil sekjen bidang komunikasi. Jadi kita bisa ekspektasi ke depan Adian akan lebih banyak tampil. Gitu. Jadi menurut saya ini adalah akomodasi yang lebih kuat terhadap perspektifnya Bu Mega mungkin selama ini, garis miring Mas Nanan selama ini, dan menurut saya aromanya ini aroma oposisi ini makin kental nih pada hari ini ya. Dengan masuknya nama-nama yang katakanlah ofensif. Jadi kan ofensif ya kan. Mas Ganjar lawannya Pak Prabowo kemarin. Ya kan? Pak Ahok ofensif ya? Hah? Pak Ahok. Pak Ahok. Masuk nggak Pak Ahok? Ada Pak Ahok. Ketua Ada Pak Ahok, bidang ya? ekonomi, perekonomian. Oh iya, ini Ketua kan DPP. ini kan menggeser Pak Said Abdullah sebelumnya.
Dan Pak Pak Saidullah dulu ketua bidang perekonomiannya, betul. Nah, sekarang Pak Said lebih itu sempit menjadi ketua bidang sumber daya gitu. Iya. Oh, lebih spesifik. Sumber daya. Hah? Tapi sumber daya kan bisa apa aja kan? Iya, Jangan-jangan genset. Genset. Oh, mau digeser oleh Pak Ahok. Digeser oleh Pak Ahok. Oh iya, benar. Jadi kelihatannya ini suatu perkembangan politik yang baru di mana PDI Perjuangan lebih diwarnai oleh mungkin Mas Nanan, lalu kemudian nuansa residu 2024-nya muncul, dan dengan komposisi seperti ini, dan kalau kita anggap komposisi seperti ini adalah persiapan menuju Munas yang Kongres yang akan datang, maka kita bisa melihat bahwa memang arahnya PDI Perjuangan akan lebih ofensif atau oposisi begitu. Dan mungkin pada titik itulah Mas Bambang udah tahu situasi dan kondisinya, lalu kemudian bisa mengatakan bahwa saya nggak akan maju pilkada di Jawa Tengah gitu. Karena beliau makin sulit nih kan. Ya, karena dianggap orangnya Mbak Puan. Iya. Dan di sini orang-orang Mbak Puan dibayang-bayangi. Atau orangnya Mbak Puan yang jadi bayang-bayang di sini. Iya, Iya, betul. Kita lihat nanti prakteknya seperti apa. Ya, kadang nanti bayang-bayang menjadi master nanti. Iya, betul. Siapa mengikuti bayang-bayang, kalau bayang-bayang mengikuti orang kan. Tapi kan ini artinya ada upaya untuk memperkokoh posisi bloknya Prananda dong. Betul. Kalau Mr. Q bilang tadi kan. Betul. Apa namanya? Artinya selama ini mereka nggak punya kontrol yang penuh dong terhadap DPP, atau gimana menurut itu? Selama ini kan DPP itu mungkin 50-50 barangkali ya, 50-50. Yang jelas kalau kita bicara orang-orang yang sering tampil di depan, lalu bagian dari pemerintahan, DPR itu kan didominasi oleh timnya Mbak Puan, garis miring Dewan Kolonel kan, begitu. Nah, mungkin dengan perkembangan politik terakhir, ya pilihan-pilihan politik yang diambil ini memang ke depan akan lebih jelas dan tegas. Barangkali ini juga semacam manuver balik terhadap pidato atau sikap politik PDI Perjuangan pada acara Rakernas yang terakhir kemarin. Acara Rakernas kemarin kan pernah kita bahas kalau nggak salah di sini ya. Di awal Bu Mega keras, Mbak Puan masuk, lalu kemudian terakhir Mbak Puan yang membacakan sikap politik yang notabene cukup moderat gitu loh. Nah, barangkali ini semacam manuver baliknya, bahwa pidato politik yang kemarin itu berhenti di pidato politik. Tapi dalam realisasinya, sebagaimana tercermin dari reshuffle kabinetnya PDI Perjuangan ini, reshuffle DPP ini, maka kita bisa mengatakan ke depan akan lebih ofensif begitu. Ya, apakah kemudian ini bagian dari reaksi juga terhadap misalnya proses hukum yang terjadi pada Mas Hasto? Bisa juga. Ada pesan politik di sana bahwa Bu Mega ingin mempertahankan Mas Hasto, ya kan? Kalau kita lihat ini kan Mas Hasto kan gak geser kan? Gak geser. Itu kan bisa juga dibaca sebagai sebuah pernyataan politik bahwa di tengah adanya masalah-masalah hukum Mas Hasto, ternyata Mas Hasto tetap dipertahankan di tempat ini gitu loh. Sebetulnya kan kalau mau ganti kan ini momentumnya. Mau ganti dengan orang lain, ini momentumnya ini. Tetapi nyatanya enggak. Iya, berarti kan artinya Mas Hasto ini kita harus lihat sebagai subjek politik yang punya kemampuan untuk bermain di antara Prananda, Bu Mega dan Mbak Puan ini ya, berarti ya. Kalau buat saya sih sebetulnya Mas Hasto adalah ekstensi dari Bu Mega pada hari ini. Kalau dulu kita punya pertanyaan ini Pak Hasto mempengaruhi Bu Mega atau Bu Mega yang menjadi mengarahkan Hasto, menurut saya ini Bu Mega yang mengarahkan Hasto dan Hasto menjalankan tugas-tugas gitu. Oh, jadi dan ini adalah cuaca terakhirnya Bu Mega. Cuaca terakhirnya Bu Mega, dan pada hari ini kalau antara Puan dengan Mas Nanan, ya dengan berat hati saya katakan dengan komposisi ini, ya Bu Mega itu lebih satu kubu dengan Nanan ketimbang dengan Mbak Puan. Oke, itu dia videonya ya, tentang PDIP dari M. Kodar ya. Ya, gimana menurut kalian ya penjelasan dari Mr. Q? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gua